Pernahkah kamu merasa bahwa semua yang kamu lakukan selama ini hanyalah memenuhi harapan orang lain? Bahwa setiap langkah, setiap pencapaian bukan benar-benar untuk dirimu, tapi untuk membuktikan sesuatu kepada dunia yang bahkan tidak peduli? Apa jadinya jika hidup yang kamu jalani ternyata adalah panggung yang mereka siapkan? Dan kamu cuman aktor di dalamnya, terjebak dalam naskah yang bukan kamu tulis? Di balik senyum mereka yang selalu tampak berhasil, ada kelelahan yang tak pernah mereka akui. Dan kamu telah melangkah keluar dari semua itu. Kamu sudah bebas, tapi bagaimana mungkin kamu bisa bebas saat semua orang masih berlomba mengejar hal yang sama? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pahami? Apa yang membuatmu berani berhenti saat yang lain terus berlari? Ikuti perjalanan ini, sebab mungkin apa yang kamu cari selama ini justru dimulai dari tempat kamu pernah tinggalkan. Kesunyian, kejujuran, dan dirimu yang sebenarnya. Bab 1. Skema yang mereka bangun sendiri. Ada saatnya dalam hidup di mana kita berhenti dan bertanya, mengapa semua ini terasa kosong padahal terlihat begitu penuh? Kita pernah berada di tengah keramaian, dikelilingi ambisi dan hiruk-pikuk pencapaian, tapi tetap merasa seperti berjalan sendirian dalam lorong yang tak berujung. Mereka, orang-orang di sekeliling kita, terlihat begitu yakin. Mereka tahu kemana harus pergi, apa yang harus dikejar, dan bagaimana harus tampil. Tapi bila kita melihat lebih dalam, mereka bukan benar-benar bebas. Mereka terikat, bukan oleh rantai besi, tapi oleh skema yang mereka bangun sendiri. Pola hidup yang dibentuk dari ketakutan, kebanggaan, dan kehausan akan pengakuan. Skema itu terlihat mengagumkan dari luar. Mereka menyusun target-target besar, membentuk citra yang nyaris sempurna, dan menampilkan kehidupan yang seakan selalu menang. Tapi di balik semua itu, ada kecemasan yang tak pernah tidur. Mereka takut tertinggal, takut kalah, takut dianggap gagal. Jadi mereka terus menambal hidup mereka dengan validasi. Setiap pencapaian bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang membungkam ketakutan. Dan mereka tidak bisa berhenti, karena bila berhenti mereka harus berhadapan dengan kekosongan yang telah lama mereka abaikan. Skema ini tidak dibuat dalam sehari, ia dibentuk dari luka masa lalu, dari ajaran orang-orang sebelum mereka, dari budaya yang menjunjung tinggi hasil dan meremehkan proses batin. Sedikit demi sedikit, mereka mulai percaya bahwa hidup harus selalu tampak sempurna, bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa banyak ia dipuji, bukan seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri. Maka mereka pun berlari, terus berlari, mengejar sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami. Dan tanpa sadar, mereka masuk ke dalam sangkar yang mereka sendiri kunci dari dalam. Tapi kamu berbeda. Di tengah semua itu, kamu mulai merasakan keganjilan. Kamu mulai bertanya hal-hal yang tak mereka berani tanyakan. Kamu mulai lelah dengan perlombaan tanpa akhir. Kamu mulai mendengar suara hati kecilmu yang selama ini tenggelam di antara teriakan dunia. Dan dari situ, kamu mulai keluar. Pelan, tapi pasti. Kamu tahu bahwa ada hidup lain yang menanti. Hidup yang tak dibangun dari skema, tapi dari ketulusan, dari kejujuran, dari kedamaian yang tak bisa dibeli atau dipamerkan. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu tak lagi marah pada mereka. Kamu mengerti, mereka bukan jahat, mereka hanya takut. Sama seperti dulu kamu pun pernah takut. Tapi kini kamu sudah bebas. Kamu memilih jalan yang lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Kamu belajar menjadi dirimu sendiri, bukan versi dari keinginan orang lain. Dan dalam langkah baru ini, kamu mulai menemukan makna. Bukan hanya dalam pencapaian, tapi dalam keberadaan. Bukan hanya dalam sorak-sorai, tapi juga dalam diam yang menenangkan. Bab 2. Ketika skema menjadi identitas. Mereka sudah terlalu lama hidup di balik nama. Mereka menggenggam erat gelar, pencapaian, dan pujian, seolah semua itu adalah bagian dari daging dan tulang mereka. Ketika seseorang menyebutkan siapa mereka, yang disebut bukanlah jati diri, tapi prestasi. Seolah tanpa semua itu, mereka tak lagi bernilai. Skema yang dulu mereka bangun untuk menopang hidup, kini telah menjadi hidup itu sendiri. Dan mereka tak tahu siapa mereka di balik semua peran itu.
Mereka hidup dalam topeng yang sudah terlalu nyaman sampai tak tahu lagi mana wajah asli. Dan yang lebih mengerikan, mereka takut membuka topeng itu, bahkan di hadapan diri sendiri. Karena apa yang akan terlihat, luka-luka lama yang belum sembuh, ketakutan akan penolakan, atau mungkin kekosongan yang selama ini ditutup-tutupi dengan sibuk. Maka mereka terus membangun, lebih besar, lebih megah. Mereka mengisi waktu dengan pencitraan agar tidak harus duduk diam dengan sunyi. Karena dalam sunyi, kebenaran terdengar sangat jelas. Dan kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kamu pernah berada di sana. Mungkin dulu kamu juga pernah menggantungkan rasa berharga pada pencapaian, pada jabatan, atau bahkan pada penilaian orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalmu. Tapi kemudian kamu merasa jiwamu semakin jauh. Kamu tersenyum untuk mereka, tapi menangis dalam hati. Kamu hadir di hadapan banyak orang, tapi merasa hampa bahkan saat berada di tengah keramaian. Dan pada satu titik, kamu lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah secara eksistensial. Maka kamu pun mulai berjalan mundur. Kamu memisahkan dirimu dari semua nama, peran, dan reputasi. Kamu bertanya, siapa aku kalau semua itu dicabut? Pertanyaan itu menakutkan, tapi juga menyelamatkan. Karena dari sana kamu mulai mengenal dirimu, yang asli, yang polos, yang rentan, tapi juga yang paling jujur. Kamu belajar berdiri bukan karena tepuk tangan, tapi karena keinginan untuk hidup dengan hati yang utuh. Kini, kamu tidak lagi takut kehilangan peran, kehilangan panggung, atau kehilangan pengakuan. Karena kamu tahu, nilaimu tidak tergantung pada itu semua. Kamu tahu bahwa kamu tetap berharga bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan kebebasan sejati adalah saat kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa harus tampil untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Bab 3, rencana yang tidak pernah diuji hati. Lihatlah cara mereka menyusun rencana. Begitu rinci, begitu terstruktur, begitu terlihat meyakinkan. Tapi jika kau diam sejenak dan bertanya, apakah semua ini benar-benar berasal dari hati mereka? Kau akan menemukan sesuatu yang getir. Tidak semua rencana lahir dari cahaya kesadaran. Banyak yang muncul karena desakan, dari ketakutan tak berguna, dari rasa bersaing yang mengakar, dari keyakinan bahwa hidup harus selalu lebih untuk disebut berhasil. Mereka tidak sedang merencanakan hidup. Mereka sedang menambal kegelisahan batin dengan agenda-agenda besar yang terlihat hebat di luar, tapi kosong di dalam. Mereka lupa bahwa keinginan pun harus disucikan, bahwa tidak semua yang tampak menguntungkan benar-benar menghidupkan jiwa. Mereka berlomba menciptakan bisnis, mengejar karier yang cepat naik, membuat branding yang mengesankan, tapi lupa menguji satu hal penting. Apakah semua itu benar-benar membuat mereka tenang? Banyak dari mereka mengeluh lelah, merasa tertekan, tapi tetap bertahan. Bukan karena cinta, tapi karena takut terlihat kalah. Mereka lebih takut dipandang gagal daripada merasa hampa setiap hari. Maka mereka terus berpura-pura, seolah ini semua memang jalan hidup mereka. Ketika kamu berada di persimpangan seperti itu, kamu mulai mempertanyakan arah. Di saat banyak orang sibuk mengejar, kamu justru mulai menyaring. Kamu tidak ingin menumpuk lebih banyak jika itu berarti kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai mendengarkan suara dalam, bukan hanya perhitungan logika, tapi suara jiwa yang bertanya, apa yang benar-benar penting bagimu? Dan di sanalah kamu menyadari bahwa tidak semua tujuan itu suci, dan tidak semua pencapaian layak dikejar dengan harga batin yang mahal. Langkahmu pun berubah. Kamu mulai melepaskan ambisi-ambisi yang tidak sejiwa. Kamu berhenti mengikuti peta yang tidak kamu buat sendiri. Kamu memilih jalan yang mungkin terlihat lambat, bahkan sepi. Tapi kamu merasa hidup kembali. Karena kini, setiap langkahmu punya makna. Kamu tidak lagi bergerak karena tekanan, tapi karena kejelasan. Kamu belajar bahwa hidup tidak harus besar, asal ia utuh. Tidak harus mengesankan orang lain, asal ia menenangkan dirimu sendiri. Dan sekarang, ketika kamu melihat mereka masih sibuk memamerkan agenda, masih menggenggam rencana dengan tangan yang gemetar, kamu tidak menghakimi. Kamu mengerti mereka belum menemukan kedamaian yang kamu rasakan.
Mereka masih mencari di luar, sementara kamu sudah mulai membangun rumah di dalam. Rumah yang tenang, sederhana, tapi tak tergoyahkan. Rumah yang kamu bangun dari kebenaran hati, bukan dari suara dunia. Bab 4. Dunia yang menyilaukan tapi tidak menghangatkan. Dunia hari ini memancarkan cahaya dari segala arah. Terang, begitu terang hingga membuat banyak orang buta karenanya. Ada cahaya dari media sosial, dari iklan kesuksesan instan, dari pencapaian orang lain yang seolah tanpa celah. Cahaya itu membuat kita merasa tertinggal jika tidak bergerak cepat, merasa tidak cukup jika tidak tampil sempurna, dan merasa tidak berharga jika tidak terlihat bersinar. Tapi yang jarang disadari adalah, tidak semua yang terang itu hangat. Dunia bisa menyilaukan, tapi tak memberi kehangatan. Ia mengagumkan dari jauh, tapi dingin saat kau dekati. Kamu pernah berdiri di tengah cahaya itu. Kamu pernah mencoba bersinar seperti mereka. Membuat versi dirimu yang lebih bisa diterima, lebih bisa dikagumi. Kamu belajar cara bicara agar terdengar cerdas, cara berpakaian agar terlihat sukses, bahkan cara tersenyum agar dianggap bahagia. Tapi ketika semua lampu itu padam, di kamar gelapmu, dalam keheningan malam, kamu tahu kamu belum benar-benar hidup. Kamu hanya tampil, dan semakin keras kamu mencoba terlihat hidup, semakin kamu merasa hampa. Banyak dari mereka masih terjebak di sana. Mereka tidak berani berhenti karena takut kehilangan perhatian. Padahal perhatian itu sering kali datang, bukan karena siapa mereka sebenarnya, tapi karena topeng yang mereka kenakan. Mereka menjadi bintang di dunia palsu, tapi kehilangan nyawa di dunia nyata. Mereka menjadi influencer bagi ribuan orang, tapi gagal memengaruhi kedamaian dalam diri sendiri. Mereka punya banyak pengikut, tapi tidak punya arah. Mereka punya banyak suara, tapi tak bisa mendengar suara hati mereka sendiri. Dan kamu memilih keluar dari panggung itu. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sadar, kamu bukan diciptakan untuk sekadar mengesankan. Kamu tidak ingin jadi cahaya palsu yang menyilaukan orang lain, tapi membakar dirimu sendiri. Kamu lebih memilih menjadi lilin kecil yang hangat, yang mungkin tak terlihat dari jauh, tapi mampu menghangatkan ruang di sekitarnya. Kamu mulai mengerti bahwa yang sejati itu tidak perlu ramai, yang bermakna itu tidak perlu bising. Kini kamu berjalan di jalan yang lebih teduh, jalan yang tidak dipenuhi lampu sorot, tapi dipenuhi kedamaian. Jalan yang membuatmu bisa bernapas lega, bisa tertawa tanpa dibuat-buat, bisa menangis tanpa malu. Kamu sudah tidak haus untuk dikenal, kamu hanya ingin dimengerti. Dan kamu tahu, orang-orang yang melihatmu apa adanya, dan tetap tinggal, merekalah yang pantas kau sebut sahabat. Dunia mungkin masih gemerlap, tapi kamu sudah menemukan pelita yang menyala dari dalam. Dan itu cukup. Bab 5. Perlombaan yang tidak pernah dijelaskan siapa lawannya. Sejak kecil kita diajarkan untuk berlomba, menjadi yang tercepat, terbaik, terpandai, terkaya. Kita berlari tanpa bertanya, siapa lawan kita sebenarnya? Siapa yang mengatur garis finish? Siapa yang memutuskan siapa pemenang dan siapa yang kalah? Dalam sunyi yang belum sempat kita pahami, kita akhirnya menerima begitu saja bahwa hidup ini adalah kompetisi. Dan mereka yang hidup dalam skema menjadikan perlombaan itu sebagai napas sehari-hari. Bahkan saat mereka kelelahan, mereka tetap berlari karena berhenti dianggap sebagai kegagalan. Tapi yang menyedihkan, tak ada yang pernah memberitahu bahwa lomba ini tidak pernah adil sejak awal. Setiap orang memulai dari tempat berbeda. Setiap orang punya luka, beban, dan cerita yang tidak bisa dibandingkan. Namun dunia memaksa kita menilai diri kita dengan garis ukur orang lain. Maka kita pun mulai panik melihat pencapaian teman, mulai cemas melihat timeline hidup orang lain. Kita tidak tahu siapa yang menciptakan perlombaan ini, tapi kita terpaksa ikut karena takut tertinggal. Dan itu membuat kita lelah secara mental, emosional, bahkan spiritual. Kamu pernah ikut perlombaan itu. Kamu tahu rasanya mengejar sesuatu hanya karena orang lain sudah mendapatkannya. Kamu tahu rasanya menang, tapi tidak bahagia. Kamu tahu rasanya dipuji, tapi tidak utuh. Dan kamu tahu bahwa di balik semua kecepatan itu, kamu sebenarnya ingin berhenti sejenak. Tapi kamu takut kehilangan ritme.
takut dianggap tidak kompetitif. Hingga pada suatu hari kamu berhenti. Bukan karena tidak kuat, tapi karena sadar kamu sedang berlari ke arah yang bukan milikmu. Saat kamu berhenti dan diam, dunia tetap sibuk. Mereka terus berlari, saling mendahului, saling pamer garis finish. Tapi kamu kini menjadi penonton yang sadar. Kamu melihat mereka berlomba memperebutkan tahta yang rapuh. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya merasa kasihan karena kamu tahu apa yang mereka rasakan. Dan kamu tahu tak akan ada pemenang sejati dalam perlombaan yang tidak pernah punya arah jelas. Yang menang pun tetap gelisah. Yang kalah, apalagi. Sekarang kamu tidak lagi berlari untuk mengalahkan siapa-siapa. Kamu berjalan pelan sesuai langkah jiwamu sendiri. Kadang kamu berhenti, bukan karena lelah, tapi karena ingin menikmati keindahan sekitar. Kamu tidak iri dengan orang yang melaju lebih cepat. Karena kamu tahu, setiap orang punya musim masing-masing. Kamu telah keluar dari perlombaan yang memenjarakan. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas dirimu sendiri. Bab 6. Saat diam lebih nyaring dari sorak-sorai mereka. Dunia yang mereka bangun penuh dengan suara. Sorak-sorai, pujian, notifikasi, tepuk tangan, teriakan pencapaian yang tak ada habisnya. Mereka berbicara tentang kesuksesan, tentang pengaruh, tentang impact yang menggema kemana-mana. Tapi dalam keheningan malam, suara-suara itu menghilang. Dan yang tersisa hanya suara batin yang tak bisa dibohongi. Mereka terlihat ramai di luar, tapi sunyi di dalam. Dan disitulah diammu menjadi jauh lebih nyaring daripada semua gemuruh itu. Diam yang kau pilih bukan karena kamu tak punya jawaban, tapi karena kamu tahu jawaban sejati tidak perlu diumumkan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan. Kamu tidak lagi ingin menunjukkan betapa jauh kamu sudah melangkah. Karena kini kamu hidup bukan untuk meyakinkan mereka, tapi untuk mendamaikan dirimu sendiri. Diam bukan kekalahan, melainkan tempat lahirnya kebijaksanaan. Di sanalah kamu menyusun ulang napas, membersihkan luka, dan menata ulang arah. Sementara mereka saling berlomba menjadi yang paling keras bersuara, kamu belajar mendengar. Kamu mendengar alam, mendengar getaran hati, mendengar kalimat-kalimat sunyi yang dulu tak sempat kau perhatikan karena terlalu sibuk mengejar. Kamu mendengar permohonan jiwamu sendiri, permohonan akan kejujuran, akan kedamaian, akan hidup yang tidak perlu panggung. Dan semakin kamu diam, semakin kamu peka. Kamu mulai melihat apa yang tak kasat mata. Kamu mulai merasa tenang bukan karena sepi, tapi karena keutuhan. Banyak dari mereka menganggap diam sebagai tanda kalah. Tapi kamu tahu, tidak semua kemenangan bersuara. Kadang, orang yang paling tenang adalah yang telah menaklukkan badai terdalam dalam dirinya. Kamu tak lagi marah, tak lagi menyalahkan, tak lagi ingin melawan. Kamu hanya ingin hidup dalam keutuhan yang lembut dan benar. Kamu tidak perlu didengar semua orang, cukup didengar oleh hatimu sendiri dan Tuhan yang menciptakanmu. Diam kini menjadi tempat pulang, tempatmu menata kembali hidup, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirasakan. Kamu memilih jalan yang tidak gaduh, dan dari tempat yang sepi itu, kamu memancarkan keteduhan yang tak bisa dibeli. Kamu tidak lagi berada dalam panggung dunia yang bising, tapi di ruang batin yang damai. Diam yang dulu kamu takuti, kini menjadi rumah, dan disitulah kamu benar-benar hidup. Bab 7. Kemenangan tanpa sorotan. Kemenangan sejati tidak selalu tampak seperti yang dibayangkan orang. Ia tidak selalu datang bersama pesta, ucapan selamat, atau sorotan kamera. Kemenangan sejati seringkali terjadi dalam keheningan. Saat kamu memilih jujur meski sendirian, saat kamu memaafkan meski tidak diminta, saat kamu bertahan meski tidak dipuji. Dunia mengajarkan bahwa menang berarti diakui. Tapi kamu telah menemukan bahwa menang adalah saat kamu tidak lagi butuh pengakuan apapun untuk merasa cukup. Mereka terus berbicara tentang success story, tentang langkah-langkah menuju puncak, tentang strategi menjadi yang terbaik. Tapi mereka lupa bertanya, siapa yang menentukan puncak itu? Apa ukuran terbaik yang sebenarnya? Mereka mengejar kemenangan yang bisa dilihat,
diukur, dihitung, tapi lupa merayakan kemenangan kecil yang tak bisa dikalkulasi. Ketenangan jiwa, keikhlasan hati, kedewasaan dalam diam. Dan dalam pengejaran itu mereka lelah, tapi tidak bisa berhenti. Karena bagi mereka, hidup hanyalah soal menang atau hilang. Kamu telah berhenti mengejar panggung itu. Kamu telah memilih untuk menang dalam skala yang lebih personal, lebih dalam. Kamu merayakan hari-hari ketika kamu bisa bangun tanpa beban, ketika kamu bisa berbicara dengan jujur tanpa takut ditinggalkan, ketika kamu bisa menikmati hidup tanpa membandingkannya. Kemenanganmu mungkin tidak ramai, tapi ia terasa nyata. Ia tidak diumumkan di media sosial, tapi ditulis di langit jiwamu dengan tinta ketulusan. Dan ironisnya, mereka yang masih terjebak dalam skema, diam-diam mulai melirik hidupmu. Mereka melihat ketenangan yang tidak mereka miliki. Mereka menyaksikan caramu menjalani hidup dengan lambat tapi utuh, dan mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa setenang itu? Padahal mereka memiliki lebih banyak. Padahal mereka lebih dikenal, lebih dilihat, lebih dipuji, tapi kamu lebih tenang. Dan dari sinilah kamu tahu, kamu telah menang dalam perlombaan yang tidak kamu ikuti. Kini kamu tak perlu penonton untuk merasa berhasil. Kamu tak butuh piala, tak butuh gelar baru, tak butuh spotlight. Kamu hanya butuh satu hal, ketulusan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan selama itu masih ada, selama hatimu tetap hangat dan jiwamu tidak berubah arah, kamu sudah menang. Kemenangan itu tidak perlu disorot, karena Tuhan melihatnya. Dan itu cukup. Bab 8. Jalan sunyi yang justru menyembuhkan. Ada jalan yang tidak dilalui banyak orang. Jalan itu sunyi, sepi, tanpa tepuk tangan, tanpa tanda arah yang jelas. Tapi di sanalah kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri. Karena dalam kesendirian, kamu mulai mendengar kembali bisikan yang selama ini tertutup suara dunia. Kamu mulai mengenali luka yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan. Kamu menangis bukan karena lemah, tapi karena akhirnya berani jujur. Dan kamu diam bukan karena kalah, tapi karena kamu sedang pulih. Mereka yang masih terjebak dalam skema seringkali menghindari jalan ini. Bagi mereka, kesunyian adalah ancaman. Mereka takut berhadapan dengan bagian diri yang belum selesai. Mereka lebih memilih keramaian, meski di dalamnya mereka tidak benar-benar hadir. Tapi kamu tidak lagi menghindar. Kamu menatap bayanganmu sendiri, mengakui bahwa ada luka yang harus disembuhkan, ada beban yang harus dilepaskan, dan ada bagian dari hidup yang harus direlakan. Itu tidak mudah, tapi kamu tetap berjalan. Di jalan sunyi ini, kamu menemukan kekuatan yang tidak diajarkan oleh dunia. Bukan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk memeluk dirimu sendiri. Kamu belajar menerima hari-hari yang tidak sempurna. Kamu belajar memberi ruang untuk lelah, untuk gagal, untuk salah arah, dan yang terpenting, kamu belajar untuk tidak menghakimi dirimu sendiri. Di jalan yang tenang ini, kamu tidak lagi dikejar oleh waktu. Kamu berjalan bukan untuk cepat, tapi untuk pulih. Dan dalam setiap langkah yang lambat, kamu menemukan keutuhan. Banyak yang melihat jalanmu sebagai langkah mundur. Mereka tidak tahu bahwa justru disitulah kamu sedang naik menuju ke dalam, menuju ruang batin yang lebih dalam dan lebih jujur. Mereka masih mengukur kemajuan dengan kecepatan, sedangkan kamu sudah mengukur hidup dengan kedamaian. Mereka ingin terlihat bergerak, kamu ingin benar-benar sampai. Dan dalam sunyimu itu, kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan perlahan, dengan sabar, dengan penuh cinta. Kini jalan sunyi itu bukan lagi menakutkan, ia menjadi teman. Tempat kamu pulang setiap kali dunia terlalu bising. Di sana, kamu tidak perlu pura-pura kuat. Kamu cukup hadir. Dan dalam kehadiran itu, kamu menemukan Tuhan. Bukan dalam gemuruh, tapi dalam bisikan. Bukan dalam keramaian, tapi dalam sepi yang jujur. Dan itu adalah penyembuhan sejati yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia manapun. Bab 9. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan pembenaran. Dulu kamu ingin didengar. Bukan karena kamu merasa benar, tapi karena kamu merasa tak dipercaya. Kamu ingin menjelaskan dirimu, membuktikan bahwa kamu tidak salah memilih jalan sunyi, tidak salah mengambil keputusan yang bertentangan dengan arus. Tapi semakin kamu menjelaskan, semakin mereka tak mengerti, karena mereka tidak melihat dari tempatmu berdiri.
Mereka menilaimu dari lensa dunia mereka, yang masih sibuk, masih bising, masih takut. Dan kamu pun perlahan mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua pilihan perlu dibenarkan. Kamu berhenti bicara bukan karena menyerah, tapi karena sadar kebenaran tidak butuh pengesahan dari luar. Kebenaran yang lahir dari batinmu sendiri cukup menjadi cahaya untuk langkahmu. Kamu mulai diam bukan karena tidak punya kata, tapi karena tidak ingin mengotori kesucian hatimu dengan perdebatan yang tidak perlu. Kamu belajar memilih keheningan sebagai jawaban, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak ingin lagi meyakinkan orang yang bahkan tidak berniat mendengarkan. Sementara mereka masih terus merangkai argumen, kamu memilih memperdalam pemahaman. Mereka masih saling menyalahkan, kamu memilih memaafkan. Mereka masih berlomba menunjukkan siapa yang paling benar, kamu memilih menjaga kedamaian dalam diam. Kamu tahu, tidak ada gunanya menjelaskan kedalaman laut kepada mereka yang hanya ingin bermain di permukaan. Kamu tidak sombong, kamu hanya tidak ingin menukar ketenanganmu dengan kegelisahan yang mereka bawa. Dan ketika mereka datang dengan tuduhan atau cemooh, kamu tidak lagi marah. Kamu melihat luka mereka. Kamu mengerti bahwa kadang orang menyerang bukan karena kamu salah, tapi karena mereka takut melihat kebenaran yang kamu tunjukkan tanpa kata. Kamu menjadi cermin bagi mereka yang belum siap jujur kepada diri sendiri. Dan kamu tidak membalas, karena kamu tahu kamu tidak sedang berperang dengan siapapun. Kamu sedang merawat kedamaian yang sudah susah payah kamu temukan. Kini kamu tidak lagi haus pembenaran. Kamu tidak perlu disetujui. Kamu tidak perlu dipahami. Kamu hanya perlu satu hal, hidup dalam kebenaran versimu sendiri, yang lahir dari kejujuran, bukan dari egomu. Dan disitulah kamu benar-benar merdeka, karena kamu telah keluar dari penjara pandangan orang lain. Kamu telah memilih menjadi utuh, meski tanpa panggung. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari kebebasan yang diam-diam selalu kamu cari. Bab 10, kamu sudah bebas, dan mereka masih mencari kunci. Dan kini, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu melihat dunia lama itu dari kejauhan. Dunia di mana mereka masih berlari, masih saling mendahului, masih memoles luka dengan prestasi. Kamu melihat wajah-wajah yang dulu kamu kenal, wajah yang kini semakin lelah meski terlihat berhasil, semakin bising meski tak lagi didengar. Mereka masih berada di sana, dalam skema mereka sendiri, dalam sangkar yang mereka rawat dengan megah. Tapi kamu sudah bebas. Bebas bukan berarti kamu tidak lagi terluka. Bebas bukan berarti kamu tidak punya beban. Bebas adalah saat kamu tak lagi diperintah oleh ketakutan. Bebas adalah saat kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian. Bebas adalah ketika kamu tidak lagi bergantung pada sorak-sorai, tidak lagi mengemis validasi, tidak lagi membentuk hidup berdasarkan harapan orang lain. Dan kamu tahu betapa mahalnya kebebasan itu, karena kamu pernah kehilangan dirimu demi mengejarnya. Kini kamu berjalan ringan, tanpa perlu menjelaskan siapa kamu, tanpa perlu mengulang luka lama. Kamu tidak lagi ingin membuktikan, karena kamu tahu mereka yang belum menemukan kebebasan akan selalu mencurigai jalan orang-orang yang memilih keluar dari kerumunan. Mereka akan terus mencari kunci yang tak mereka tahu, padahal kuncinya ada di tangan mereka sendiri. Mereka hanya perlu diam, menoleh ke dalam, dan mendengarkan jiwanya. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Tugasmu hanya satu, menjaga cahaya kecil dalam hatimu agar tidak padam lagi. Dan jika suatu hari mereka datang kepadamu dengan mata lelah dan langkah ragu, kamu akan menyambut mereka bukan dengan kalimat, "Aku sudah bilang," tapi dengan senyum tenang yang berkata, "Aku dulu juga tersesat di sana, tapi jalan pulang itu ada." Kamu tidak akan sombong karena kamu tahu semua orang berhak menemukan kebebasannya sendiri dengan caranya masing-masing. Dan kamu telah lebih dulu sampai hanya agar kamu bisa menunjukkan jalan dengan cahaya kecil yang kini menyala dari dalam dirimu. Jalanmu mungkin sunyi, tidak banyak yang memuji, tapi kamu sudah tidak hidup untuk itu. Kamu hidup untuk kedamaian, kamu hidup untuk kebenaran, dan lebih dari segalanya, kamu hidup sebagai dirimu sendiri. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian.
Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, atau siapa yang paling terlihat sempurna. Hidup adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, tentang kekuatan untuk diam saat dunia menjerit, dan tentang keteguhan hati untuk tetap berjalan meski tak ada yang mengerti arah yang kau pilih. Mereka mungkin masih sibuk membangun skema, mengejar bayangan, memoles pencitraan. Tapi kamu telah pulang. Dan di ruang paling sunyi itulah kamu akhirnya benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri.